Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan permohonan maaf atas perbuatan yang menyakiti hati masyarakat. Kami akan terus berkomitmen, berusaha keras, melakukan perbaikan dan evaluasi untuk selalu berubah menjadi lebih baik. Polri berkomitmen untuk terus menjaga amanah dan harapan masyarakat terhadap setiap pelaksanaan tugas. Sebagaimana pesan Bapak Presiden Republik Indonesia yang selalu tertanam di hati, bahwa polisi bukan sekedar profesi, tetapi sebuah jalan untuk mengabdi. Masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti. Dan ini adalah pertaruhan institusi Polri, sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya. Jadi itu yang menjadi pegangan kita. Terima kasih tim SUS yang telah bekerja, dan saya harapkan untuk tim SUS betul-betul bisa bekerja maksimal sehingga nanti kita bisa tentukan berapa orang yang masuk kelompok pidana utama terkait dengan pembunuhan, mana yang obstruct dan mana yang melanggar kode etik, dan semua itu nanti akan kita ungkap ke publik. Kita libatkan juga kelompok eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi, teman-teman di Kompolnas juga ikut mengawasi, termasuk juga rekan mitra kita yang ada di DPR yang juga ikut mengawasi, dan ini semua menjadi pertaruhan kita. Saya harapkan untuk rekan-rekan semua mengikuti apa yang menjadi keluhan masyarakat di wilayahnya. Beberapa hal yang menjadi catatan yang saya tidak akan memberikan toleransi. Kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Kemudian hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat dan dilaporkan, tolong dibereskan. Demikian juga masalah narkoba, jangan ada yang main-main. Kalau ketahuan bermain-main dengan masalah narkoba, mengatur, mengedar atau pengguna, ketahuan, saya copot. Illegal mining, apalagi di wilayah hutan lindung dan sebagainya, tidak ada lagi. Penyeludupan demikian juga. Ini pertaruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Kalau sanggup, kerjakan. Propam, saya minta turun dan awasi. Sekali lagi, saya tanya kepada rekan-rekan. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Kalau nggak ada, berarti kalian semua, rekan-rekan semua masih cinta institusi. Dan saya minta kembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita, pada institusi, sesegera mungkin. Halo guys, nah salah satu kuncinya adalah orang ini yang saya maksud, yang menangkap yang namanya Peggy Setiawan palsu itu. Sebenarnya orang ini tahu ya pembayar anak-anak geng itu, geng motor itu. Inilah kunci salah satunya orang itu ya. Kasus Pinah ini yang melibatkan yang namanya jenderal-jenderal karena melindungi seorang bandar bubuk ya, bandar bubuk satu kapal yang ditangani oleh bapaknya Eki, yaitu Ibtu Rudiana. Kala itu orang ini tahu persis kok, orang ini selalu sangat dekat sama geng motor itu ya. Orang inilah yang sangat dekat dengan geng motor tersebut. Jadi jangan terkecoh kalian dengan orang kesurupan lah apalah ya. Ini tahu yang mantek yang namanya Eki itu, dia tahu samarannya namanya Aldo ya. Jadi harus minta Ketua Mahkamah Agung harus turun tangan. Kita akan buka semuanya nanti. Karena bukan kali ini saja. Di kasusnya Jessica Wongso juga udah terjadi hal-hal seperti ini. Nah sekarang terjadi lagi di kasusnya Vina gitu. Banyaknya dan maraknya pemberitaan di mana katanya juga yang ditangkap katanya siapa namanya Peggy ya. Peggy juga tidak mengaku bersalah dan sebagainya. Nah kita terus terang aja sebagai organisasi terbesar di Indonesia memang akan
memberikan perlindungan hukum kepada semua anggota kita kalau dia mendapat tekanan apapun gitu. Jadi coba bayangkan dalam kasus sebesar ini, kalaulah betul Titin kuasa hukumnya itu ya kliennya dia diganggu-ganggu, disuruh mencabut-cabut kuasa, kalau itu betul, ini kita prihatin dan kita akan laporkan ini kepada Kapolri kalau sampai itu benar terjadi. Saya lebih afdol setelah saya mendapatkan laporan langsung, kita akan buka semuanya nanti. Tapi Bang Otto melihat bola semakin liar dan banyak kesaksian-kesaksian yang mungkin mana nih versi yang benarnya? Ya sebenarnya di sinilah kita minta sebenarnya pihak polisian, Kapolri sudah waktunya memperbaiki hal ini. Ya, kalau yang dilaporkan selama ini benar bahwa ada kesalahan penanganan perkara, maka sebenarnya tidak hanya Kapolri yang menjadi sasaran kita, yang menjadi perhatian kita. Pengadilan pun ini menjadi pertanyaan, ya kan? Meskipun ada kesalahan di pihak kepolisian, tapi pengadilan kan nggak boleh salah, gitu. Nah, oleh karena itu, karena melihat kasus ini ada Vina, ada Jika Wongso, saya minta Ketua Mahkamah Agung harus turun tangan untuk menjaga, memberikan perlindungan, penguatan kepada hakim-hakimnya nanti. Jangan lagi sampai hakimnya ini berbuat salah lagi. Kalau polisi boleh salah, tapi hakim nggak boleh salah. Gitu. Itu loh, itu poinnya gitu. Jadi, apakah betul polisi salah? Mari kita lihat. Kita juga, saya tidak berani menuduh terlalu prematur, kan mendahului kan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa memang seorang advokat yang menjadi kuasa hukum dalam perkaranya Vina datang mengadu kepada Pradi, dan saya sebagai ketua hukum Pradi akan memberikan perlindungan hukum kepada dia. Dan kalau betul ada yang menekan-nekan kliennya untuk mencabut kuasa dari dia, kita akan laporkan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kami amankan, dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar, dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang, dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap.